Jangan berlebihan, nah. Ingat aku ini mertuamu loh, kata Bu Ambar. Mata beningnya menatapku sayu, kami saling menatap tanpa bersuara. Sadar nak, kita gak boleh begini. Bu Ambar menepuk pipiku pelan. Izinkan Adi sekali ini saja Bu, hanya melintas di depan pintunya saja. Bisikku sedikit merajuk padanya. Halo penonton saluran Mayem semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah lagi tentang mertua dan menantu, di mana ibu mertuanya tersebut menggantikan posisi istri dari sang pria. Loh, kok bisa? Mari simak sampai akhir videonya, dan begini ceritanya. Semenjak Rini istriku bekerja sebagai TKW di Taiwan, aku merawat Riza, anak kami yang masih balita sendirian. Awalnya, semua biasa saja, aku mulai terbiasa ngurusin anak, walaupun aku juga harus tetap bekerja. Sesekali Bu Ambar, mertuaku datang untuk melihat Riza, cucu pertamanya. Usia Bu Ambar sekitar 53 tahun, masih cantik kok. Wajahnya mirip dengan Rini istriku, karena dia memang ibu kandungnya, hanya saja tubuh mertuaku lebih berisi. Riza kadang juga dibawa ke rumah Bu Ambar kalau aku kerja dan harus pulang larut malam. Aku hanyalah seorang sopir angkutan kota dengan penghasilan yang pas-pasan. Hal itu juga yang membuat Rini istriku nekat jadi TKW ke Taiwan, karena katanya dia mau merubah nasib kami. Tapi, tanpa dia sadari, hal itu justru menimbulkan masalah baru bagi kami, karena aku malah terlibat hubungan rahasia dengan Bu Ambar. Kisahku ini bermula ketika Pak Yusuf, suami Bu Ambar, yang juga bapak mertuaku meninggal dunia. Setahun setelah Rini, istriku jadi TKW, Bu Ambar pun merasa kesepian karena tinggal sendiri di rumahnya. Sehingga Bu Ambar jadi lebih sering datang ke rumahku untuk bisa melihat Riza sebagai hiburannya. Selama ini kalau aku tinggal kerja, Riza aku titipkan di Mbak Atik, tetangga di rumah kontrakanku. Jadi, dengan kehadiran Bu Ambar, aku merasa cukup terbantu. Rumah Bu Ambar lumayan jauh, beda kecamatan dengan tempat tinggalku, butuh waktu 2 jam perjalanan. Jadi, terkadang juga Bu Ambar menginap. Sampai akhirnya Rini istriku menelepon dan meminta Bu Ambar ibunya untuk pindah saja untuk bisa bersama aku dan Riza. Maksudnya sih, biar ada yang bantu jagain Riza, sekaligus biar Bu Ambar gak kesepian. Bu Ambar pun setuju dengan apa yang diminta oleh Rini, kata dia, biar ada yang masak juga. Di rumah kontrakanku, Bu Ambar satu kamar dengan Riza, sedangkan aku di kamar satunya lagi. Riza yang baru berusia 3 tahun lebih dikit, sangat senang sejak ada Bu Ambar. Dia menganggap Bu Ambar jadi pengganti Rini ibunya yang saat ini sedang kerja jauh di Taiwan. Aku juga ikut seneng karena sudah gak perlu khawatir lagi kalau kerja dan harus ninggalin Riza. Karena sudah ada mertuaku yang menjaga. Seiring waktu berjalan, aku dan Bu Ambar pun semakin akrab. Malah kadang aku merasa seperti Rini masih ada di sini. Soalnya semua pekerjaan rumah dia yang ngurus, masak, nyapu, dan nyuci pakaian. Bu Ambar juga yang selalu membukakan pintu kalau aku pulang malam. Kami juga sering ngobrol bersama. Hal itu membuat Bu Ambar tak merasa sungkan lagi kalau bercerita apapun padaku. Demikian juga aku padanya. Malam itu hujan sangat deras jadi bajuku basah ketika pulang malam. Bu Ambar membuatkan aku teh anget sambil menyuruhku untuk cepat ganti baju biar gak masuk angin. Sementara Riza sudah tidur karena sudah malam. Kemudian aku meminum teh anget buatan ibu mertuaku itu. Ternyata enak rasanya teh hangat buatannya. Kala itu aku juga sambil mengobrol dengan Bu Ambar. Seandainya ada Rini, pasti Nak Adi senang, ujarnya. Kok ibu ngomong gitu? Tanyaku. Iya kan, Rini bisa angetin kalau dingin seperti ini, jawab mertuaku. Bu Ambar kemudian bercerita tentang bagaimana dia meladeni mendiang suaminya dulu, apalagi pas hujan. Alamak, jujur, aku sangat menghargai Bu Ambar sebagai mertua, ibu dari istriku, tapi aku juga lelaki yang normal.
obrolan kami yang mulai menjurus. Itu membuatku tak mampu mengendalikan sesuatu yang mulai bangkit. Kukatakan padanya kalau saat ini kita sama-sama gak punya pasangan yang bisa menghangatkan. Ah, Nak Adi, makin ngaco deh ngomongnya. Ibu jadi malu nih, ucap Bu Ambar merona merah wajahnya. Jam sudah menunjuk pukul 1 malam. Riza makin terlelap tidurnya. Sementara aku dan Bu Ambar makin terjerumus dalam materi obrolan dan terbawa suasana syahdu di malam hari, di sela suara rintik hujan. Bu Ambar mengungkapkan perasaannya selama ini. Ternyata dia juga punya rasa yang sama denganku. Sudah 6 bulan ibu di sini, ibu merasa jadi bagian dari Nak Adi. Ibu mau bantu apapun yang Nak Adi butuh, ucapnya. Adi juga ingin sekali meminta sesuatu dari ibu, tapi Adi ragu. Apa ibu bisa memberikannya? Jawabku. Entah siapa yang memulai duluan, yang jelas malam itu setan sudah berhasil mengelabui pikiran kami. Jangan berlebihan, Nak. Ingat, aku ini mertuamu loh, kata Bu Ambar. Mata beningnya menatapku sayu. Kami saling menatap tanpa suara. Sadar, Nak. Kita gak boleh begini. Bu Ambar menepuk pipiku pelan. Izinkan Adi sekali ini saja, Bu. Hanya melintas di depan pintunya. Bisikku sedikit merajuk padanya. Aku paham ucapan penolakan dari Bu Ambar hanya sekedar kamuflase untuk menutupi gengsi dan rasa malu. Sangat kontras dengan bahasa tubuh yang justru menyambut kegiatan yang mulai kulakukan dengan perlahan. Tapi jangan terlalu jauh masuk ke pintunya ya. Nah, ibu takut jadi terbiasa nantinya, pesan ibu mertuaku. Hujan makin deras di luar sana, ketika raga kami menyatu tanpa perbincangan dan obrolan lagi. Menjelang jam 2 malam, Bu Ambar minta waktu istirahat sejenak. Ibu sudah 2 kali sampai tujuan, ucapnya. Ambisiku membuncah mendengar pengakuannya. Tak kubiarkan itu berlalu. Aku pun harus mencapai tujuan bersama mertuaku. Bu Ambar kubawa melambung sesaat lagi, lalu kami sama-sama meraih cita-cita itu. Ada rasa penyesalan yang terlambat datang. Bu Ambar bersedih telah berbuat hal yang tidak seharusnya terjadi. Gimana kalau Rini pulang dari Taiwan dan tahu akan hal ini? Ujarnya. Aku pun tak mampu untuk menjawabnya. Maafin Bu, Adi khilaf. Hanya itu yang terucap dari bibis manisku. Ya udah, kita jalani saja Nak Adi, timpalnya. Kata hilaf pun tersapu hujan yang belum reda. Kami justru mengulangi sekali lagi malam itu hingga menjelang pagi. Rini baru setahun bekerja di Taiwan dan masih butuh 2 tahun lagi untuknya bisa pulang kampung. Selama itu pula, selama 2 tahun, penuh Bu Ambar lah yang menggantikannya. Menjaga Riza, mengurusi rumah, dan juga sekaligus menjadi pengganti Rini untukku. Semakin lama, kurasakan rasa sayang yang tumbuh makin subur pada ibu mertuaku. Hingga 2 bulan kemudian, Bu Ambar bilang kalau Riza akan segera punya adik. Aku jadi bingung seketika. Kupikir hidupku bakal hancur dan berantakan karena hubungan rahasia aku dengan mertua yang mulai halim. Namun semua pikiranku salah. Ternyata jalan hidup gak mungkin kita prediksi ke depan seperti apa. Yuni, teman Rini di Taiwan, tiba-tiba menghubungiku dan ngabarin kalau Rini sudah menikah dengan lelaki yang menjadi TKI juga di sana. Hatiku hancur mendengar kabar itu, tapi Bu Ambar menguatkan aku. Kini aku sudah menikah dengan Bu Ambar, yang dulunya merupakan ibu mertuaku. Kami punya 2 anak yang cantik-cantik, sedangkan Riza sudah duduk di kelas 2 SD, dan dia tak perlu tahu siapa ibunya sesungguhnya. Karena Bu Ambar sudah menjadi nenek sekaligus ibu baginya saat ini. Hidup kami pun bahagia, meski jarak usia kami cukup jauh berbeda. Tamat. Begitulah kisah hidup yang kubagikan terkait aku dan Bu Ambar, ibu mertuaku sendiri, yang pada akhirnya menjadi istriku juga. Sekian dulu ceritaku hari ini, semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral.
Tapi di sini kami selaku admin channel Mayem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Halo penonton channel Makiem semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah tentang seorang menantu bersama bapak mertuanya sendiri. Loh, kok bisa? Suaminya kemana? Nah, penasaran kan? Mari simak video ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, akan saya perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Perkenalkan, namaku Amel, seorang wanita berusia 36 tahun yang tinggal di kota kecil. Cerita ini bermula ketika suamiku, Hadi, memutuskan untuk mengadu nasib menjadi TKI untuk bisa merubah perekonomian keluarga menjadi lebih baik lagi. Hadi adalah putra sulung dari Pak Amba, ayah mertuaku yang berusia 51 tahun. Pak Amba adalah seorang pria yang bijaksana dan tenang, yang selalu menjadi panutan bagi keluarganya. Setelah keberangkatan suamiku ke luar negeri itu sekitar 1 tahunan, otomatis aku merasa kesepian dan kehilangan yang begitu mendalam. Di tengah kesedihanku itu, Pak Amba selalu hadir memberikan dukungannya untukku. Dia sering datang ke rumahku, bahkan sesekali juga menginap untuk membantu mengurus anak-anak, memperbaiki hal-hal kecil, atau sekadar menemani kami makan malam. Kehadirannya menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Satu hari, kami sedang berbincang di teras rumah sambil menikmati kopi pagi. Bapak mertuaku yang biasanya tenang dan serius, pagi itu dia mulai membuka diri. Dia membicarakan perihal betapa sulitnya tinggal berjauhan dengan suamiku, bukan hanya sebagai anak, tetapi juga sebagai teman dan pendamping hidup keluarga. Aku merasa bahwa di balik sikapnya yang tegar ada kesedihan yang mendalam. Amel, kamu tahukah bahwasanya Bapak juga sangat merindukan Hadi? Dia bukan hanya anakku, tapi juga sahabatku, katanya sambil menatap jauh ke depan. Aku mengangguk dan menjawabnya. Saya juga merindukannya, Pak. Kadang-kadang saya merasa hidup ini begitu berat tanpa dia. Pak Amba terlihat tersenyum pahit. Kita harus terus berjalan. Meskipun sulit, kamu masih punya banyak waktu untuk bahagia, Amel. Jangan biarkan kesedihan ini menguasai hidupmu, ucap bapak mertuaku berusaha memberikan penyemangat hidup padaku. Kata-katanya selalu memberikan semangat padaku. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai berubah di antara kami berdua. Aku dan bapak mertuaku menjadi semakin sering berbincang-bincang tentang banyak hal. Tidak hanya tentang suamiku, tetapi juga tentang kehidupan, tentang impian, dan juga kenangan masa lalu. Ada kalanya kami berdua tertawa bersama di saat mengenang masa-masa indah, saat suamiku masih belum pergi ke luar negeri. Tapi ada juga saat-saat ketika pembicaraan kami berdua itu berubah menjadi serius dan mendalam. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur pulas, kami berdua tengah duduk bersama di ruang tamu. Bapak mertuaku menceritakan pengalamannya ketika menjalani hidup sebagai seorang duda setelah istrinya meninggal. Dia berbicara tentang kesepiannya dan bagaimana dia selalu berusaha untuk kuat demi anak-anaknya. "Pak,
Saya kagum dengan kekuatan Bapak. Saya tidak tahu apakah saya bisa sekuat itu, ujarku dengan suara pelan. Bapak mertuaku menatapku dengan tatapan matanya yang lembut dan berkata, "Amel, kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Bapak telah melihat itu setiap hari. Kamu menjaga anak-anak dengan baik dan kamu tidak pernah menyerah." Perkataannya itu pun tentu saja membuatku terharu dan tanpa sadar aku menangis. Melihat itu, bapak mertuaku kemudian mendekat dan memelukku. Sebuah peyukan yang awalnya terasa menenangkan, akan tetapi lambat laun semakin menghangatkan jiwa. Kami berdua dalam kondisi itu cukup lama, hingga akhirnya aku menyadari bahwasanya hal itu tidak seharusnya terjadi. Sehingga dengan perlahan aku pun menjauhkan diri dari bapak mertuaku. Setelah kejadian itu, kami berdua merasa sedikit canggung. Kami sama-sama tahu bahwa perasaan yang mulai tumbuh di antara kami berdua ini adalah sesuatu yang salah. Karena Pak Amba sebagai bapak mertuaku dan aku sebagai menantunya seharusnya menjaga batas yang sudah jelas itu. Akan tetapi, perasaan yang hadir di antara kami berdua itu memang cukup sulit untuk diabaikan begitu saja. Pagi itu, aku diantar bapak mertuaku pergi ke pasar dengan motornya. Sejujurnya, selama aku diantar bapak mertuaku itu, aku tidak berpikiran yang aneh-aneh. "Amel, yang semangat ya," ucap bapak mertuaku saat di perjalanan itu. Iya pak, saya akan tetap semangat kok," sahutku. "Hehehe, ya gitu Amel, bapak jadi senang melihatnya," sahut bapak mertuaku. "Makasih ya pak, berkat bapak, semua pekerjaan Amel jadi banyak terbantu." Amel bisa saja, lagian siapa lagi yang bisa bantu kamu selain bapak yang ganteng ini, hehehe, ucap bapak mertuaku mencoba bercanda. Aku pun menanggapinya dengan tertawa lirih. Selama perjalanan menuju ke pasar itu, banyak jalanan berlubang yang membuat bapak mertuaku harus mengerem motornya dengan mendadak. Sehingga seringkali aku pun jadi mepet pada bapak mertuaku itu. Tak ayal aku yang sudah cukup lama tidak bersama suami pun menjadi berpikir yang tidak karuan arahnya. Ketika bapak mertuaku mendapati yang begitu itu, aku lihat dia seperti terdiam, sehingga membuatku bertanya karena penasaran. "Bapak kok tiba-tiba diam?" tanyaku membuyarkan lamunannya. Enggak kok, bapak lagi fokus bawa motor saja," sahut bapak mertuaku seperti menyembunyikan sesuatu. Hari-hari pun terus berlalu dan harus aku akui dari kebiasaan bertemu dan bersama dengan bapak mertuaku itu, hampir setiap harinya. Entah mengapa, mulai hadir perasaan yang berbeda pada diriku pada bapak mertuaku itu. Mikir apa aku ini? Dia kan bapak mertuaku. Gumamku berusaha menepis pikiranku itu. Tetapi yang namanya kesempatan pasti ada saja jalannya. Sampai suatu ketika, saat aku selesai mandi dan hendak menuju ke kamarku, tampak bapak mertuaku yang sedang kebingungan di depan DVD player. "Kenapa, Pak?" tanyaku ketika menghampirinya. "Ini Amel, bapak lagi cari-cari lagu kenangan kok tidak ketemu. Tolong carikan ya, bapak mau mandi dulu," ujarnya sambil beranjak menuju ke kamar mandi. "Iya, Pak," jawabku. Bapak mertuaku memang gemar sekali dengan lagu-lagu kenangan. Akan tetapi, pada saat aku mulai mencari DVD lagu kenangan itu, mendadak terbesit pikiranku yang ganjil. Selesai menyiapkan DVD lagu kenangan itu, aku beranjak ke kamarku untuk mengambil DVD koleksi suamiku yang tidak ada thumbnailnya. Sehingga pastinya bapak mertuaku itu tidak akan curiga kalau DVD koleksi suamiku itu bukanlah DVD yang berisi lagu kenangan. Aku pun senyum-senyum sendiri ketika membayangkan bagaimana reaksi bapak mertuaku setelah menyaksikannya nanti. Hihihihi. Setelah itu, aku pun pergi ke kamarku untuk melanjutkan berdandan. Ketika malam sudah menjelang di mana anak-anak sudah pada tertidur pulas dan aku sedang berada di kamar menonton keseruan-keseruan yang ada di TikTok, mendadak aku menerima pesan WA dari bapak mertuaku yang memintaku menemuinya di ruang keluarga
di mana tempat bapak mertuaku itu sedang menikmati alunan lagu-lagu kenangan kesukaannya. Tanpa menunggu lama, aku pun bergegas menemuinya. Obrolan ringan pun berlangsung di antara kami berdua. Mulai dari bapak mertuaku yang menanyakan apakah anak-anak sudah tidur, dan pada akhirnya bapak mertuaku pun bertanya, "Amel, DVD apakah yang tidak ada thumbnailnya itu?" Tanya bapak mertuaku mulai menyelidik. Spontan saja aku pun menjadi berpikiran yang aneh-aneh, karena sepertinya bapak mertuaku telah memutar DVD yang sengaja aku satukan dengan lagu-lagu kenangan itu. Dalam hati aku pun tersenyum senang, akan tetapi aku tetap bersikap biasa-biasa saja. "Maaf pak, Amel tidak tahu kalau..." ucapku berpura-pura. "Maaf pak, saya ke kamar dulu ya," lanjutku seraya aku hendak pergi dari hadapannya. Namun mendadak bapak mertuaku menarik tanganku, seolah tak ingin aku pergi dari hadapannya. "Amel tunggu," ujarnya. Mendadak mata bapak mertuaku terlihat berkaca-kaca. "Amel," ucapnya sambil menepuk bahuku dengan pelan. "Kenapa pak?" tanyaku masih saja berpura-pura. "Kamu sengaja kan menaruh DVD itu?" ucap bapak mertuaku sambil terus menitikkan air matanya. Seketika itu aku pun terkejut. "Maafin Amel pak, itu aku lakukan karena aku mengharapkan sesuatu dari bapak," ucapku dengan jujur. Bapak mertuaku terdiam sejenak saat mendengar penuturanku itu. Tangisannya pun terhenti dan dengan segera aku mendekatinya. Tanpa bertanya-tanya lagi, bapak mertuaku pun mengerti apa yang seharusnya dia kerjakan. Karena memang sudah sejak lama perasaan kami berdua itu bersemayam, sehingga di malam itulah aku dengan bapak mertuaku pun menumpahkannya. Malam itu, aku sungguh tidak menyangka kalau ternyata bapak mertuaku yang sudah tidak muda lagi itu masih kuat. Malam itu, aku dan bapak mertuaku pun sama-sama mendapatkan kebahagiaan yang sudah sekian lama tidak kami dapatkan. "Bapak seperti mimpi saja saat ini, Amel," ucap bapak mertuaku sambil tersium bahagia. "Sama pak, Amel juga kayak gitu," sahutku dengan tersenyum manis. "Tapi apa kamu yakin sama perasaan kamu itu, Amel? Bapak sudah tua loh," ucapnya lagi. "Usia bukan masalah kan pak? Yang penting kan masih bisa berkali-kali, seperti barusan tadi itu. Hehehehe," sahutku. "Hah, kamu Amel," ujarnya sambil mencubit tanganku dengan mesra. Sejak malam itu, keakrabanku dengan bapak mertuaku pun mulai berubah. Kami berdua tak lagi seperti mertua pada menantunya, tapi lebih dari sekedar itu. Selama hampir 2 tahun lamanya, aku tetap menjalaninya dengan bapak mertuaku. Bahkan ketika suamiku sudah selesai kontraknya dan kembali ke rumah, apa yang sudah terjadi antara aku dengan bapak mertuaku itu masih terus berlanjut. Tentunya ya, dengan mencuri-curi kesempatan. Tamat. Begitulah kisahku dengan bapak mertuaku ketika suamiku berada jauh di luar negeri. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.